Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Nah, agar lebih bersemangat lagi, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Berkibarlah Benderaku. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Ya, terima kasih. Semoga kita akan lebih bersemangat lagi ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, hari ini saya membawa, semuanya pasti sudah sangat mengenal sekali dengan benda yang saya bawa ini ya, dan kegunaannya pun juga sangat banyak sekali. Dengan pembelajaran hari ini nantinya kalian akan bisa menemukan peristiwa-peristiwa penting dalam sebuah teks non-fiksi. Dan yang kedua, nanti kalian akan bisa menemukan atau mengidentifikasi tentang kegunaan air bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Tujuan pembelajaran ketiga adalah nanti kalian akan bisa membuat peta pikiran tentang kegunaan air bagi makhluk di bumi ini. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang isinya tentang kejadian yang nyata atau sesuai fakta. Di dalam teks non-fiksi terdapat peristiwa ya. Peristiwa itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama berdasarkan urutan waktu, yang kedua adalah berdasarkan hubungan sebab akibat, dan yang ketiga adalah berdasarkan tema teks. Dan bagaimana cara kita menentukan langkah-langkah menentukan peristiwa penting dalam sebuah teks non-fiksi? Yang pertama adalah bacalah secara keseluruhan, yang kedua adalah cermati tiap paragraf, yang ketiga perhatikan waktu, serta yang keempat catat tiap-tiap hal yang penting dalam sebuah paragraf tersebut. Ya, itu adalah tentang cerita teks non-fiksi. Nah, setelah ini nanti kalian akan membaca teks non-fiksi yang ada dalam buku kalian di halaman yang kedua ya. Di situ ada teks non-fiksi yang berjudul Demi Air Bersih, warga Lamak Nen Selatan bersedia atau rela berjalan 2,5 km. Setelah kalian baca, nanti akan kalian temukan informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Nah, berkaitan dengan teks non-fiksi tadi, itu kan tentang air ya. Masyarakat Lamak Nen itu mencari air meskipun mereka harus menempuh jarak 2,5 km, mereka terus bersemangat agar dapat mendapatkan air. Betapa pentingnya air itu ya. Nah, air itu sangat berguna sekali, terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Pertama adalah bagi manusia. Kalian lihat dalam gambar tersebut. Air bisa digunakan untuk mencuci piring, mandi, memasak, atau untuk berwudu. Selain ini pastinya kalian juga bisa menemukan kegunaan-kegunaan lain ya bagi manusia. Nah, selain manusia apakah ada lagi? Tentu saja. Hewan juga membutuhkan air bagi kehidupan mereka. Kalian bisa melihat gambar ini, mereka membutuhkan air bisa untuk mandi ataupun juga untuk minum. Dan bagi hewan air seperti ini, air itu sangat penting sekali karena tanpa air mereka tidak akan bisa hidup tentunya. Dan bagi tumbuhan juga tidak kalah pentingnya. Kalian akan melihat dari 2 gambar ini, kalian bisa melihat perbedaannya. Untuk tumbuhan yang ini, di dalamnya ada air. Dengan air mereka bisa berfotosintesis. Sementara tumbuhan yang tidak ada airnya, dia akan terlihat layu dan lama-kelamaan akan mati. Dengan demikian, begitu pentingnya air bagi kehidupan makhluk di bumi ini. Ya. Nah, itu tadi semuanya sudah saya ajarkan, dan nanti kalian bersama kelompok kalian akan mendiskusikan tentang membuat peta pikiran kegunaan air bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nanti setelah kalian bisa mendiskusikannya, kalian presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah, semuanya tadi kita sudah belajar ya, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sangat menyenangkan, dan dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini adalah kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Kita sudah belajar tentang kegunaan air bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan, dan bagaimana kita menentukan peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam teks non-fiksi tersebut. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat ya bagi kalian semuanya. Kita harus selalu bersyukur tentang ilmu yang kita dapat hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Nah, jangan lupa untuk selalu hormat kepada orang tua kalian ya, dan selalu memberi salam kepada orang tua kalian. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan di hari esok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.